Anda ingat nggak kejadian viral di BuzzFeed tahun 2016 itu? Yang mana ya? Banyak banget yang viral. Itu loh, yang dua reporter, iseng banget mereka, ngiketin karet gelang ke semangka, terus disiarin live sampai meledak. Oh, iya iya. Yang semangka itu. Saya ingat, itu kan heboh banget. Nah, iya kan? Yang bikin agak gila itu ada 800.000 orang nontonin itu selama 45 menit. Nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin semangka meledak. Wow, 800.000. Itu banyak banget ya, cuma buat semangka. Makanya, banyak yang cerita, mereka tuh ngerasa aneh. Kayak pengen berhenti nonton, tapi kok ya susah gitu. Sambil mikir, ini ngapain sih gua nonton ginian? Pernah nggak Anda ngerasain yang mirip-mirip gitu? Sering sih. Terjebak scrolling atau nonton sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, pas banget. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam bab 5 dari sumber kita. Judulnya, Masalah Semangka. Kita mau coba ngerti gitu. Kenapa sih perhatian kita gampang banget kesedot sama hal-hal kayak tadi? Terus, apa artinya ini buat hidup kita sehari-hari? Oke, menarik. Karena emang kejadian semangka itu bukan cuma soal video aneh di internet ya. Tapi ini nyentuh inti masalah yang dibahas di bab ini, soal perhatian kita. Perhatian ya? Ya, perhatian. Sumber kita ini kan menekankan satu fakta penting banget. Kapasitas perhatian sadar kita itu terbatas banget. Luar biasa terbatas. Sekecil apa emangnya? Ada psikolog, Timothy Wilson, yang dikutip di sini, dia ngasih perkiraan, kita tuh cuma bisa proses sekitar, siap-siap ya, 0,0004%. Serius? 0,0004%? Iya, dari semua informasi yang ngehujanin otak kita tiap detik, kecil banget kan? Jadi, misi kita nih sekarang, kita coba urai kenapa perhatian ini jadi aset yang super berharga. Gimana dia secara harfiah gitu membentuk pengalaman hidup kita, dan ya itu tadi, jebakan-jebakan apa aja yang ngintai yang diwakilin sama masalah semangka itu. Oke. Mari kita bedah. Ini ada satu gagasan inti dari bab 5 ini yang menurut saya lumayan bikin kaget juga sih. Apa tuh? Jadi, perhatian itu katanya bukan sekedar kemampuan fokus atau kayak sumber daya biasa, macam waktu atau energi. Tapi, sumber ini bilang perhatian itu adalah bahan baku utama dari pengalaman hidup Anda. Bahan baku utama ya? Maksudnya gimana tuh? Ya, artinya gini, hidup Anda dari momen ke momen, itu ya isinya adalah kumpulan dari apa aja yang Anda pilih untuk Anda perhatikan. Jadi ingat kutipan penyair Mary Oliver yang juga disinggung di sini, perhatian adalah awal dari pengabdian. Wah, dalam juga ya. Perhatian sama dengan hidup itu sendiri. Iya kan? Jadi kalau gitu, implikasinya apa dong buat kita sehari-hari? Cara pandang kayak gini ngubah apa? Implikasinya wah gede banget. Gini deh, kalau hidup itu adalah apa yang kita perhatikan, artinya distraksi itu bukan lagi sekedar gangguan kecil. Bukan cuma notif HP gitu ya? Nah, persis. Sumber ini tuh ngelihat distraksi lebih luas lagi. Bukan cuma notif, tapi bisa jadi aktivitas besar. Bahkan mungkin ya pekerjaan Anda. Kalau itu secara terus-menerus narik Anda dari hal-hal yang sebenarnya Anda anggap lebih penting, lebih bermakna buat Anda. Oke. Jadi distraksi bisa jadi hal yang kita anggap produktif sekalipun ya? Bisa jadi. Konsekuensinya apa kalau Anda membayar pakai perhatian Anda buat sesuatu yang nilainya rendah buat Anda pribadi, Anda tuh sebenarnya lagi nukerin potongan waktu hidup Anda. Waktu yang nggak akan bisa balik lagi. Wah, ngeri juga ya kalau mikirnya gitu. Iya. Ini kayak kritik filsuf Seneca dulu. Ke orang-orang yang nyiak-nyiain hidup kayak cuma jemur badan di bawah matahari aja kerjaannya. Nah, kontrasnya kelihatan jelas sama sosok kayak Viktor Frankl. Oh, yang psikolog dari kamp konsentrasi itu ya? Betul, dia kan di tengah kondisi yang brutal banget justru bisa nemuin makna. Caranya, dengan secara sadar milih fokus perhatiannya. Ke kekuatan internal dia, ke harapan masa depan, sesuatu yang masih dalam kendali dia gitu. Itu luar biasa sih, bagaimana pilihan fokus bisa ngasih makna di situasi separah itu. Ini nyambung nih ke konsep lain yang juga dibahas di bab 5, soal ekonomi perhatian. Ah ya, ekonomi perhatian. Kalau perhatian kita terbatas dan berharga banget, berarti bener dong, dia jadi semacam komoditas yang diperebutkan. Terus, gimana masalah semangka tadi?
jadi contoh dari ekonomi perhatian ini? Nah, tepat banget. Kejadian semangka BuzzFeed itu contoh sempurna ekonomi perhatian lagi beraksi. Ratusan ribu orang ngebayar 45 menit waktu hidup mereka ya kan, perhatian mereka buat nonton sesuatu yang ya sebenarnya nggak penting-penting amat. Kenapa bisa gitu ya? Karena ada pemicunya, rasa penasaran, kapan nih meledaknya, terus antisipasi. Itu dibangun sedemikian rupa sama BuzzFeed-nya. Nah, si sumber kita ini kayak ngulangin kritik dari orang kayak Roger McNamee ke Facebook misalnya. Dia nunjukin gimana banyak platform digital itu emang sengaja dirancang buat nyandera perhatian kita. Menyandera perhatian? Iya, mereka pakai bias kognitif kita, rasa ingin tahu kita, kebutuhan kita buat divalidasi sosial, dipakai semua biar kita balik lagi, dan ngasih aset paling berharga kita, perhatian. Jadi, kita ini bukan cuma pengguna platform, tapi juga produknya, perhatian kita yang dijual. Wah, jadi pertarungan rebutan perhatian kita ini ada di mana-mana ya, dan seringnya kita nggak sadar udah ngebayar mahal banget pakai waktu dan fokus kita. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal gangguan sehari-hari sih. Bener banget. Jadi, intisari utama dari bab 5 ini bisa dibilang gini, kualitas hidup Anda itu sangat-sangat ditentukan oleh kualitas perhatian Anda. Dan kemana Anda memilih buat ngarahin perhatian itu. Jadi ini soal pilihan sadar ya. Betul. Mengelola perhatian yang terbatas ini jadi kayak, ya perjuangan terus-menerus. Bukan cuma ngelawan godaan dari luar, kayak video semangka tadi atau notifikasi yang nggak ada habisnya, tapi juga pergulatan di dalam diri kita sendiri. Buat nentuin apa sih yang benar-benar layak dapat fokus kita di tengah lautan pilihan ini. Oke, jadi sebagai penutup nih ya, mungkin ada pertanyaan reflektif yang bisa Anda, para pendengar, bawa pulang dari obrolan kita hari ini, yang terinspirasi dari bab 5 ini. Silakan. Mengingat bahwa kemana perhatian Anda tercurah, ya disitulah hidup Anda berada. Gimana caranya Anda bisa jadi lebih sadar, lebih sengaja, gitu ya, dalam memilih mau dibayar kemana mata uang hidup Anda ini, dari waktu ke waktu? Pertanyaan bagus, dan mungkin coba pikirin juga. Ada nggak sih semangka-semangka lain dalam hidup Anda sekarang? Hal-hal yang nyedot perhatian Anda secara nggak seimbang dari apa yang sebenarnya penting dan bermakna buat Anda. Mungkin ya ini saat yang pas buat mulai ngenalin semangka-semangka itu.